Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Where are you today? You are always fine, right? I hope you are always healthy in every time, especially in pandemic situation like now. Okay, this morning we are going to learn about procedure tag. Pembelajaran procedure tag terdapat pada kompetensi dasar 3.4.4. Sedangkan tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami, mengetahui tentang tag procedure dan dapat membaca tag tersebut dengan baik. Indikator pembelajaran mengidentifikasi fungsi sosial, struktur tag, dan unsur kebahasaan dari tag procedure. Have you heard about procedure tag? Sudah pernahkah mendengar tentang tag procedure? What is the procedure tag? Apa itu tag procedure? Procedure tag is a tag that gives you instruction how to do something or how to make something. Procedure tag adalah sebuah tag yang memberi Anda beberapa instruksi atau perintah bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Jadi, tag procedure memberitahu kita seperti manual bagaimana membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Nah, bagi kalian yang memiliki hobi memasak, biasanya kan kalian mencari tutorial resep-resep di YouTube ataupun di Google. Nah, tutorial resep tersebut itu juga merupakan salah satu contoh dari procedure tag. Next, what is the purpose of procedure tag? Apa tujuan dari tag procedure? The purpose or social function of procedure tag is to explain to the reader or listener about how to make something or how to do something with the sequence of action or step. Jadi, tujuan dari tag procedure adalah menjelaskan kepada pembaca atau pendengar tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu dengan urutan tindakan atau langkah. Misalkan ada sebuah tag procedure dengan judul How to make fruit juice. Nah, di dalam tag tersebut terdapat beberapa langkah. Mungkin langkah pertama, bersihkan buah-buah yang mau kita gunakan untuk membuat jus. Yang kedua, potonglah buah tersebut menjadi bagian yang lebih kecil. Ketiga, taruhlah potongan-potongan buah tersebut ke dalam tabung blender. Keempat, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, langkah dari 1, 2, 3 hingga terakhir itu merupakan urutan tindakan sehingga akan terwujud apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Next, the generic structure of the procedure tag. Susunan dari tag procedure itu terdiri dari 1. Goals. Goals merupakan purpose where you write a tag. Ya, goal merupakan tujuan mengapa kamu menulis tag ini. Judul biasanya terdapat di judul. Kalaupun tidak ada judulnya, kita bisa melihat dari step by step. Ya, akhirnya jadi apa yang kita buat atau kita lakukan itu tadi. Yang kedua yaitu ingredient. Ingredient merupakan bahan-bahan
yaitu bahan-bahan apa yang kita gunakan. Misalnya untuk resep makanan kita menggunakan bahan-bahan apa saja, untuk minuman kita juga menggunakan bahan-bahan saja, ataupun equipment or tool, ya. Equipment itu perlengkapan atau alat. Misalnya kalau kita mau membuat sesuatu, how to use camera, berarti kan kita membutuhkan alat, yaitu alatnya berupa kamera. Yang ketiga, step or chronological order, ya, merupakan langkah-langkah yang harus dikerjakan secara berurutan. Selanjutnya, language features atau ciri kebahasaan dari text procedure itu: 1. Menggunakan simple present tense. Text procedure itu ciri umumnya menggunakan simple present, tapi terkadang bentuknya bentuk imperatif, ya. Yang kedua yaitu menggunakan conjunction atau kata penghubung. Nah, biasanya ada beberapa kata penghubung yang seringkali kita jumpai dalam text procedure, itu misalnya first, second, then, after that, finally, etc. Yang ketiga, menggunakan common or imperative sentence, yaitu menggunakan kalimat perintah. Karena text procedure itu biasanya berupa tutorial, jadi biasanya berbentuk perintah, misalnya potonglah, campurkan, tuangkan. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang keempat, yaitu menggunakan action verb, ya, action verb. Contohnya put, cut, pour, make, boil, etc. And the last, ciri kebahasaan dari text procedure yaitu menggunakan adverb of time atau adverb of frequency. Nah, seringkali di dalam step text procedure itu menunjukkan kata keterangan waktu. Misalnya, boil the water until 10 minutes. Berarti 10 minutes itu merupakan contoh dari kata keterangan waktu. Now, let's see the example of procedure text. Now, let's see this one. Ya, ini saya berikan contoh text procedure. Kita baca terlebih dahulu. How to make cheese omelette. Ingredient: 1 egg, 50 gram cheese, 1/4 cup milk, 3 tablespoons cooking oil, a pinch of salt and pepper. Utensils: frying pan, fork, spatula, cheese grater, bowl, plate. Sedangkan langkah-langkahnya, stepnya: first, crack an egg into a bowl. Second, whisk the egg with a fork until it is smooth. Third, add milk and whisk well. Then grate the cheese into a bowl and stir. And then heat the oil in a frying pan. Pour the mixture into frying pan. After that, turn the omelette with a spatula when it browns. Cook both sides. Place on plate, season with salt and pepper. Eat while warm. Nah, itu merupakan contoh dari text procedure. Mari kita identifikasi text tersebut, di mana judulnya How to Make Cheese Omelette. Ini merupakan goal atau tujuan dari text procedure ini, ya, secara keseluruhan. Selanjutnya, ingredient, bahan-bahannya itu terdiri dari 1 telur, 50 gram keju, 1/4 susu, 3 sendok makan minyak goreng, sejimpit garam dan lada. Utensils:
ataupun equipment ataupun tool, ya sama ya, ini peralatan yang digunakan, yaitu frying pan atau wajan, garpu, spatula, pemarut keju, mangkok, dan piring. Selanjutnya step. Nah, step or sequence of order itu penulisannya bisa seperti yang saya tampilkan di sini berupa angka, urutan angka seperti ini. Bisa juga stepnya itu berupa paragraf. Ya, oke, di sini Mrs. Sri menyajikan atau menampilkan langkah-langkah dengan urutan angka. Ya, di sini tentunya semuanya menggunakan tense simple present, dan ada beberapa conjunction di sini, yaitu first, second, third, then, after that. Nah, itu merupakan conjunction, ya, atau kata penghubung yang digunakan. Nah, sedangkan crack an egg into a bowl itu merupakan contoh kalimat perintah atau command sentence atau imperative sentence. Di sini dimulai dengan kata kerja bentuk pertama, ya. Ini merupakan kalimat perintah. Sedangkan action verb-nya pada langkah-langkah type procedure kali ini yaitu crack, ya, pecahkan, whisk, kocok, add, tambahkan, create, parutlah. Nah, ini merupakan action verb-nya, ya. Itu demikian lagi analisis tentang language feature dari sebuah tag paragraph, tag procedure. Now it's your turn. You need to do the exercise here as your homework at home, ya, sebagai PR Anda di rumah, kalian di rumah. Mrs. Sri will give you a procedure tag. Ya, Mrs. Sri memberikan contoh tag procedure, memberikan sebuah tag procedure. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian. Setelah itu, you identify. Number 1, what is the purpose or social function of this tag? I repeat once again. What is the purpose or social function of this tag? Number 2, what are the generic structure of the tag? What are the generic structure of the tag? And then number 3, you identify the language feeder of the tag. Jadi setelah ditulis, kemudian kamu identify the tag, ya, tag tersebut. Apakah tujuan dari tag procedure tersebut? Apakah susunan tagnya? Terus language feature-nya, apakah ada simple present-nya? Apakah ada conjunction-nya? Ataukah imperative sentence-nya yang mana atau ditunjukkan? Atau action verb-nya juga, ya. Kalau ada adverb of time-nya juga silahkan ditunjukkan, ya. Berarti mana yang termasuk conjunction, mana yang simple present, mana yang action verb-nya seperti yang telah Mrs. Sri jelaskan di atas. Oke. If do you have any question, please write your question in the comment, ya. Jika kalian punya pertanyaan, tulislah pertanyaan kalian di daftar komen. Well, that is our lesson today. We can meet again next week. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.